Oh ya. Assalamualaikum teman-teman semua. Di sini mungkin udah pada tahu ya, kemarin aku juga udah sempat upload. Mungkin di sini juga banyak teman-teman aku yang mungkin nonton. Salam kenal semuanya. Di sini kita bakalan sharing-sharing. Kalian bisa tanya apa aja. Kalau emang kalian kepo banget tentang jurusan perawat itu seperti apa, kalian bisa tanya. Oke, jadi untuk teman-teman yang nonton juga jangan sungkan untuk nanya ya, Kak ya. Oke, Kak Syafira ini angkatan berapa, Kak? Aku itu masuk di Poltekkes itu tahun 2017. Jadi alhamdulillah Hmm. aku baru lulus di tahun ini Hmm, gitu. alhamdulillah. Jadi berapa tahun sih, Kak, kalau di keperawatan ini? Kalau aku karena aku ngambil program studi yang D3, jadi Hmm. waktunya itu uh, sekitar 3 tahun kalau untuk D3 sendiri gitu. Waktu belajar itu 3 tahun. Oke. Oke, dan sepengetahuanku keperawatan ini ada yang kalau di Poltekkes banyaknya D3, terus kalau di universitas juga ada yang S1 ya, Kak ya? Iya, betul sekali, Kak. Kalau untuk di Oke, nah. Politeknik, dia lebih banyak vokasi atau D3 sih, gitu, Kak. Mm-mm. Oke, mungkin nanti Kak boleh dijelaskan ya apa sih yang membedakan antara yang D3 sama S1 gitu ya Kak ya. Nah, sebelum itu Kak, boleh Kak dijelaskan dulu secara garis besar jurusan keperawatan ini seperti apa Kak? Oke, jadi sebelumnya mungkin kalian udah pernah tahu, udah pernah lihat ataupun mungkin udah pernah dengar yang namanya suster ya di rumah sakit. Mm-mm. Nah, jadi Mm. jurusan keperawatan ini itu dia yang menghasilkan si profesi perawat itu, Mm. gitu. Eh, Kalau untuk tugasnya sendiri, kalau perawat itu eh, dia di bidang kesehatan. Tapi tanggung jawabnya itu lebih kepada dia memperhatikan kebutuhan dasar si pasien itu gitu dari kebutuhan bio, psiko, spiritual seperti itu. Oke. Jadi apa ya? Fokusnya kepada memperhatikan kebutuhan dasar si pasiennya Kak ya. Ya seperti itu untuk Mm. menunjang kesembuhannya seperti itu. Mm. Oke, nah Kak, terus Kak boleh jawab nih Kak, apa sih bedanya yang D3 sama S1 gitu Kak? Oke, kalau D3 itu dia lebih fokus ke praktik lapangan ya. Kalau untuk D3, kalau Hmm. S1 itu dia lebih ke pemahaman teori seperti itu. Makanya Hmm. kalau misalnya yang ambil D3 keperawatan itu dia bisa bisa langsung terjun untuk kerja setelah lulus. Tapi kalau S1 itu dia uh, harus lanjut nurse, profesi nurse. Hmm. Jadi karena S1 itu dia cuman apa maksudnya lebih ke mendalami hanya teori, jadi dia ditambahkan dengan profesi nurse atau pengalaman klinik supaya dia bisa langsung terjun kerja di rumah Hmm. sakit. Seperti itu, Kak. Oke, jadi pastinya lebih banyak praktik di D3 dan bisa langsung kerja gitu ya, nggak harus Ya, mengikuti pendidikan profesi lagi ya? Tadi ya betul. dijelaskan sama Kak Syafida. Oke, nah Kak, terus apa sih yang jadi alasan dulu sampai akhirnya milih keperawatan gitu? Kalau alasan pertama sih dulu kenapa mau milih jurusan perawat karena emang aku suka sama yang ilmu berbau kesehatan ya. Hmm. Cuman kenapa bisa terjunnya ke perawat juga aku awalnya cari-cari tahu dulu sih gitu tentang Hmm. kalau di ilmu kesehatan tuh apa sih kan ada bidan, ada perawat dan yang lain-lainnya ya. Cuman Hmm. aku emang lebih excited ke perawat sih gitu karena Hmm. setelah setelah aku 3 tahun kuliah ini gitu aku ngerasa eh, emang bener-bener bermanfaat gitu bukan cuman buat diri aku bukan cuman buat kerjaan aku tapi juga ternyata bisa bermanfaat buat buat keluarga aku sama buat orang-orang sekitar kayak gitu sih Kak Hmm. alasannya. Oke. Jadi pertamanya nyari-nyari tahu dulu nih jurusan di kesehatan tuh apa aja dan merasa excitednya sama keperawatan gitu ya Kak. Nah dulu mungkin Ya, Kak sebelum masuk ada semacam ekspektasi kuliah di keperawatan seperti apa, terus realitanya seperti apa gitu. Boleh Kak dijelasin? oke. Dulu aku pas pertama kali masuk perawat itu ekspektasi aku tuh
sebenarnya agak-agak takut juga sih gitu. Nanti pas praktiknya tuh bakalan gimana ya? Karena kan yang aku tahu Hmm. tadinya sebelum masuk itu kalau perawat itu seringnya nyuntik terus apa segala macam. Terus aku juga kayak agak-agak takut gitu sih awalnya, bisa nggak ya gitu aku ngikutin alurnya gitu. Tapi ternyata setelah dijalanin emang emang bisa gitu. Emang kita Hmm. pasti bisa asalkan ya emang ada kemauan di diri sendiri gitu. Terus juga coba untuk uh, apa, menikmati dan jalanin aja gitu apa yang kita udah dapet Hmm. kan gitu. Kayak gitu sih Kak. Oke. Oke, jadi apa ya, let it flow aja gitu ya. Ya, Mengatasi let it flow kekhawatiran aja. sebelum-sebelumnya. Oke, nah Kak, kalau mata kuliahnya nih Kak, atau tugasnya yang khas banget keperawatan di Poltekkes Kemenkes ini apa? Kalau yang khas dari keperawatan itu dia pastinya di awal banget itu kita harus pelajarin tentang mata kuliah fisiologi anatomi. Jadi tuh kita pelajarin Hmm. bagian tubuh manusia sama Hmm. fungsi-fungsinya juga itu semua kita pelajarin. Uh, Terus di keperawatan juga kita pelajarin ilmu-ilmu yang tenaga kesehatan lain pelajarin gitu, kayak contoh ada Hmm. ilmu gizi gitu yang dipelajarin Hmm. oleh orang gizi. Terus juga uh, mata kuliah patofisiologi atau perjalanan penyakit itu kan biasanya dokter ya yang lebih mendalami. Cuma kita emang Hmm. belajar juga gitu apa yang tenaga kesehatan lain pelajarin, karena perawat ini kan dia yang lebih banyak ke maksudnya lebih banyak waktu ke pasien ya, hampir Hmm. 24 jam itu perawat kan. Kalau untuk kayak dokter, untuk uh, dietitian atau orang gizi itu kan dia cuman ada waktu-waktunya, tapi kalau perawat kan Hmm. 24 jam gitu. Jadi ya mata kuliahnya seperti itu sih Kak, kayak gitu. Terus juga kita pelajarin tentang manajemen keperawatan, terus juga Hmm. kode etik kita sebagai perawat itu seperti apa, kayak gitu Hmm. sih Kak. Lebihnya ya tentang Oke. uh, manusia gitu, tubuh manusia, kayak gitu Oke, Kak. jadi lebih kompleks ya sebenarnya dari yang dibayangkan gitu ya, kayak bisa dibilang. Ya, ya bisa Oke. dibilang kayak Oke. gitu. Hmm. Nah, kalau praktikumnya nih Kak, ada apa aja nih Kak? Kalau praktikum, oh ya praktikum ya. Uh, Hmm. Kalau praktikum ini dia fokusnya itu dibagi-bagi jadi beberapa bidang gitu sih Kak. Jadi waktu pertama Hmm. kali banget aku turun ke Hmm. lapangan itu ke rumah sakit, itu kita targetnya itu tentang pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Jadi masih yang target kita itu masih yang dasar-dasar. Cuma kita emang udah Hmm. langsung turun ke ruangan, ke rumah Hmm. sakit gitu Kak. Untuk praktiknya sendiri itu emang emang yang paling seru sih menurut aku, dibandingkan dengan kita belajar di kelas ataupun Hmm. praktikum di kampus ya. Itu emang lebih berkesan banget yang praktikum langsung ke lapangan gitu, ke rumah sakit gitu, karena kan Hmm. ya alhamdulillah pengalaman selama kuliah itu banyak ya. Mulai dari praktikum yang di rumah sakit jiwa itu kita menghadapi Hmm. orang dengan gangguan jiwa. Terus juga uh, ada lagi namanya keperawatan maternitas, jadi kita lebih Hmm. berfokus sama ibu melahirkan, ibu hamil dan bayi baru lahir kayak gitu Kak. Hmm. Terus yang lain-lainnya ya sama, ada keperawatan anak, itu kita lebih berfokus kepada perawatan anak saat dirawat gitu. Terus untuk keperawatan gerontik itu keperawatan untuk lansia ya Kak, lebih fokus ke lansia. Jadi kita waktu itu pernah praktik di kalau bahasa kitanya panti jompo gitu kan, Hmm. gitu. Jadi Hmm. berbagai usia, semua laki-laki, perempuan dan berbagai jenis usia itu kita udah pernah hadapin gitu Kak, Hmm. gimana cara-cara merawatnya gitu, terus lebih harus fokusnya ke apa gitu, kayak gitu sih Kak. Oke, nah Kak, mungkin boleh dibagiin Kak pengalaman waktu pertama banget praktik di rumah sakit ketemu pasien gitu Kak, gimana sih rasanya gitu? Kalau pertama kali sih pasti deg-degan ya, kayak Hmm. biasanya ketemu orang banyak gitu biasa, cuman mungkin ini lebih apa, karena baru pertama kali ketemu pasien di ruangan di rumah Hmm. sakit, sebenarnya agak
deg-degan juga sih gitu. Kayak kan kita harus nyari data dari dia, kita nanya-nanya gitu. Ya pas awal-awal emang agak deg-degan gitu sih, cuman pas sudah kesini-sininya udah beberapa hari, oh iya ternyata udah mulai bisa beradaptasi gitu. Kalau yang paling serunya banget sih emang yang menghadapi pasien dengan gangguan jiwa itu karena berbeda ya konteksnya gitu. Jadi seru aja sih gitu, bukannya yang takut malah jadi oh iya ya ini tuh pengalaman baru, ternyata ada sisi lain dari kehidupan ini gitu. Seru sih Kak, seru banget. Oke, pastinya seru dan ketemu banyak orang baru gitu dengan berbagai karakteristik gitu ya Kak Syafira ya? Iya betul banget Kak, betul banget. Mulai Oke. dari yang dia bisa enak sama kita gitu, mulai terus juga ada yang mungkin agak susah buat berkomunikasi sama kita gitu, dan itu jadi sebuah tantangan gitu buat kita yang harus bisa bina hubungan saling percaya sama si pasien ini gitu lah. Oke. Oke, nah terus Kak, kalau tugas-tugasnya nih Kak, seperti apa nih? Kalau tugas-tugasnya ya, yang pasti itu kalau pas awal-awal kuliah mungkin masih berfokus sama satu mata kuliah ya. Contoh kayak mata kuliah psikologi itu dia emang masih berfokus ke mata kuliah itu. Tapi kalau udah mulai semester 2, semester 3 dan selanjutnya itu udah lebih belajar membuat suatu asuhan keperawatan. Jadi asuhan keperawatan dari mulai kita mengkaji si pasien, terus kita mendiagnosa keluhan si pasien ini supaya kita bisa tahu intervensinya atau tindakan apa yang mau kita lakuin ke dia sampai kepada mengevaluasi si kondisi pasien ini. Jadi lebih ke mendokumentasikan apa yang kita dapat, kita rencanakan, dan kita berikan tindakan ke pasien itu sampai dia benar-benar keluhannya itu hilang gitu. Semua harus kita dokumentasiin gitu Pak. Oke. Jadi tugasnya itu lebih kepada asuhan keperawatan itu ya? Ya betul banget Kak. Oke. Nah Kak, terus tadi kan kita udah banyak bahas ya tentang mata kuliahnya seperti apa, praktikumnya juga gitu. Nah kalau di keperawatan Poltekkes ini ada semacam konsentrasi gitu nggak Kak? Atau penjurusan mungkin? Kalau untuk D3 keperawatan ya dia cuman ada D3 keperawatan aja. Cuman mungkin kita belajar di berbagai departemen. Kayak contohnya yang tadi saya jelasin itu ada Departemen Keperawatan Jiwa, jadi dia yang lebih berfokus ke pasien dengan gangguan jiwa. Lalu juga Departemen Keperawatan Anak, atau dia lebih berfokus kepada perawatan anak. Ada Departemen Keperawatan Gerontik, dia yang berfokus kepada lansia. Departemen Keperawatan Medikal Bedah, terus juga Departemen Keperawatan Maternitas itu yang lebih berfokus kepada kebutuhan dasar dari ibu hamil, ibu melahirkan, dan bayi baru lahir. Seperti itu sih contohnya. Oke, dan itu semuanya maksudnya harus mengikuti semua departemen itu ya pastinya Kak? Iya, untuk D3 sendiri emang harus menguasai dan mempelajari semua departemen itu gitu. Oke, nah Kak, kalau sistem pembelajarannya sendiri kan tadi banyak praktiknya ke rumah sakit ya. Apakah misalnya setengah semester di rumah sakit, setengah semester di kampus, atau gimana tuh Kak? Untuk di Poltekkes Jakarta 3 sendiri itu dia kan sejak awal kita masuk itu SKS-nya itu udah dipaketin gitu. Jadi ada buku panduannya gitu. Jadi di situ kita udah bisa tahu semester 1 itu kita udah ke klinik atau belum gitu, atau masih teori semua di kampus itu udah dipaketin gitu. Jadi untuk kalau aku di D3 Keperawatan Poltekkes Jakarta 3 ini mulai praktik klinik ke rumah sakit itu di semester 3. Jadi semester 1 sama semester 2 itu masih fokus di kampus, teori dan praktik di laboratorium kampus, dan pada saat semester 3 itu ada waktunya untuk ke klinik seperti itu. Tapi emang dalam satu semester itu ya nggak fokus praktik klinik semua atau teori semua gitu, enggak. Jadi dicampur-campur gitu dalam satu semester itu.
kayak gitu sih Kak. Oke, jadi udah ada buku panduan sendiri yang bisa dibaca nanti sama para maba gitu ya, pas masuk dipahami Ya, betul gitu betul ya. banget Kak. Ya. Oke, nah Kak boleh dibagiin Kak suka duka gitu ya selama kuliah di sini itu apa Kak? Suka dukanya ya. Waktu pertama kali masuk sih masih banyak sukanya ya Kak. Masih jujur gini gitu. Masih banyak sukanya gitu kayak karena kan baru pertama kali ya tahu ya. Terus nanti bakal ngebayangin kita bakalan ke ruangan rumah sakit gitu. Itu kan Hmm. bener-bener pengalaman pertama banget kalau buat aku ya. Bener-bener excited. Untuk sukanya banyak sih Kak. Ya pertama itu tadi excited banget pas baru masuk, terus pelajarin pelajaran-pelajaran yang sebelumnya belum belum pernah dipelajarin gitu Kak. Terus banyak banget apa namanya pengalaman yang mungkin belum pernah selama ini aku rasain gitu dan itu jadi first time-nya, jadi pertama kalinya Hmm. gitu. Terus juga punya banyak teman juga karena kan kalau di kampus aku itu mayoritas cewek Kak. Jadi Hmm. untuk cowok itu ada tapi memang sedikit, lebih banyak hampir Hmm. 80% itu perempuan gitu. Jadi Hmm. ya laki-lakinya sedikit lah gitu. Lebih banyak teman gitu, terus lebih apa namanya? Lebih banyak pengalaman baru aja sih. Terus juga pas sudah lulus ini jadi makin ngerasain kalau ternyata apa yang aku pelajarin selama 3 tahun ini tuh emang bener-bener bisa aku aplikasiin Hmm. buat keluarga aku, buat orang-orang di sekitar Hmm. gitu sih Kak kalau Hmm. sukanya. Kalau dukanya mungkin ya capek pasti ya Kak ya. Hmm. Karena apalagi di kampus aku ini emang waktunya tuh bener-bener mepet-mepet gitu ya untuk ngumpulin Hmm. tugas apa segala macem. Mungkin itu biasa lah ya buat buat orang-orang kuliah. Nah mungkin kalau buat adik-adik yang masih SMA di sini yang ngerasa eh udah banyak banget tugas dan udah capek pengen kuliah itu kayaknya salah banget deh karena Hmm. di kuliah lebih lebih parah lagi tugasnya gitu. Maksudnya eh jarak satu tugas ke tugas yang lain itu benar-benar numpuk-numpuk gitu. Cuman ya dijalanin aja, kita harus bisa bagi Hmm. waktunya sih. Itu Oke, dukanya sih. jadi oke, jadi banyak pengalaman tapi banyak tugas juga gitu ya. Ya, pasti itu Kak. Cuman enjoy sih, Nah, enjoy banget. enjoy. Oke, nah Kak, terus selanjutnya ya tentang jalur masuk nih. Kalau mau masuk ke Keperawatan Poltekkes Kemenkes Jakarta 3 ini, jalur masuknya apa aja Kak? Kalau untuk di Poltekkes Jakarta 3 itu jurusan perawat, dia itu ada Hmm. dua jalur masuk ya kayak. Jadi yang Hmm. pertama itu jalur PNDP atau itu seleksi rapot. Yang kedua itu Hmm. ada yang namanya jalur uji uji tulis. Jadi Hmm. kalau PMDP ini tuh seleksi rapot Kak, cuman memang teruntuk yang SMA-nya IPA sama yang SMK-nya kesehatan jurusan perawat. Itu dia baru bisa Hmm. ikut jalur PNDP. Biasanya sih itu dibuka lebih awal daripada yang jalur uji tulis. Tapi kalau jalur uji tulis dia bisa semua jurusan sih, mau SMA IPA atau PS tuh bisa ikut uji tulis. Oke, jadi untuk yang uji tulis sendiri nggak hanya jurusan IPA sama SMK Kesehatan, tapi yang IPS juga bisa ya kalau minat. Nah Kak, Iya, kalau betul. misalnya info lebih lanjut terkait jalur masuk, itu bisa diakses di mana Kak? Kalau untuk website ya, itu buka Hmm. aja sitenmaru.poltekkes Jakarta Hmm. 3 atau searching aja Poltekkes Jakarta 3 itu bakalan udah muncul sih websitenya gitu. Langsung Hmm. dibuka aja. Oke. Nah, terus kalau seangkatan nih Kak, biasanya ada berapa orang? Satu angkatan ya. Kalau di angkatan aku sama di atas aku itu ada 4 kelas. 4 kelas itu Hmm. eh, satu kelas sekitar 40, jadi kalau 4 kelas 160-an ya, 150 Terus sampai 160. Ya, tapi kalau kalau untuk tahun ini di press jadi cuma 3 kelas, jadi hmm. cuma 120 orang aja yang bisa Hmm. masuk ke Oh, jurusan perawat. jadi kuotanya sekitar 100 lebih gitu ya? Ya, 100 lebih, di atas 100 pasti.
Oke, nah Kak, terus selama kuliah gitu ya, pasti tadi udah dijelasin banyak suka duka gitu ya, banyak juga pasti pengalaman yang didapat. Nah, berdasarkan Ya. pengalaman Kakak gitu ya, boleh ngasih tips nggak Kak ke para maru, apa sih yang harus maba gitu ya, apa sih yang harus dilakuin biar mereka tuh bisa survive di jurusan ini? Intinya kalau misalnya kita baru jadi mahasiswa baru itu uh, harus apa ya? Harus jangan jangan cuman datang belajar gitu, cuman datang belajar udah Hmm, pulang gitu, karena waktunya kuliah ini itu emang lebih dimaksimalin untuk berkegiatan, mengeksplor hmm, diri gitu. Kalau tipsnya sih yang penting kalian harus bisa bagi waktu antara belajar, istirahat gitu. Itu harus benar-benar bisa dibagi. Jangan apa ya, jangan sampai salah bagi waktu yang akhirnya ujung-ujungnya kalian bakalan kecapean lah nantinya atau apa, hmm, karena tugas-tugasnya sendiri kan cukup lumayan banyak ya, cukup lumayan banyak. Jadi intinya kalian harus bisa bagi waktu gitu antara untuk belajar, untuk istirahat gitu harus seimbang. Karena kan ya anak kesehatan masa nggak bisa jaga kesehatan kan gitu. Nah, hmm, emang udah jadi sebuah tuntutan di diri sendiri sih gitu. Saya hmm, anak kesehatan harus bisa bagi waktu, jangan jangan sampai saya sakit gitu kan. hmm, Terus selain itu enjoy aja, enjoy aja. Nggak perlu terlalu dipikirin nanti kedepannya bakalan susah atau bakalan nggak bisa. Kalian pasti bisa hmm. gitu. Karena kan di sini tujuannya belajar kan supaya kalian bisa kan. Jadi kalian harus benar-benar kasih yang terbaik di setiap tugas, di setiap apapun. Pokoknya kalian harus kasih yang terbaik dari diri kalian gitu. Harus yakin sama diri sendiri kalau kalian pasti bisa. Kayak gitu sih. Oke, pasti tipsnya jadi motivasi juga nih buat para maba gitu ya, buat senantiasa belajar gitu ya selama di Ya. keperawatan Poltekkes nih. Oke, nah Kak, terus prospek kerjanya kan seperti yang kita ketahui ya, jadi perawat gitu. Nah, boleh jelasin Kak lebih detailnya seperti apa, terus alumni itu biasanya kerja di mana Kak? Oke. Kalau perawat udah jelas ya, mungkin lebih banyak Hmm, bekerja di rumah sakit ya. Iya benar itu emang prospek kerja perawat lebih banyak di rumah sakit. Eh, Kalau untuk di Poltekkes Jakarta 3 sendiri itu memang sudah banyak rumah sakit negeri yang kerjasama hmm, sama kampus kami. Jadi hmm, ya itu juga sih jadi motivasi buat diri sendiri gitu, supaya kalau semakin tinggi nilai kamu itu bakalan semakin besar peluang kamu untuk disalurkan dari kampus gitu. hmm, Kalau untuk rumah sakitnya itu kayak Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo yang di Jakarta, hmm, ataupun Rumah Sakit Darmais, Rumah Sakit Fatmawati, atau RSUD lainnya mungkin. Nah, hmm, ini akan akan memang banyak juga alumni dari Poltekkes 3 yang bekerja di hmm, rumah sakit negeri gitu Kak. Terus juga kalau perawat itu eh, nggak menutup kemungkinan dia untuk bisa buka klinik sendiri Kak, gitu. hmm, Memang bisa gitu perawat untuk buka buka klinik, tapi ya ada proses lainnya gitu supaya bisa hmm, ngebuka klinik. Mungkin masih jarang ya terdengar, tapi sebenarnya itu bisa gitu. Cuman untuk hmm, alumni kami sendiri memang lebih banyak kerja di rumah sakit atau puskesmas. Di puskesmas hmm, juga lumayan banyak perawat itu, perawat puskesmas. Terus juga ada yang di dinas kesehatan di hmm. daerah-daerah seperti dinas kesehatan Jakarta gitu. Kayak gitu sih Kak. Lebih banyak ke Oke, situ. jadi bisa masuk ke berbagai instansi kesehatan gitu ya dan bisa buka klinik sendiri bahkan ya. Oke Ya, nih Kak betul. Syafira, terus pertanyaan terakhir nih Kak dari aku. Sebelum kita ke pertanyaan dari teman-teman gitu ya tentang rencana dan harapan Kak Syafira setelah kedepannya gitu setelah lulus ini. Oke, karena kebetulan aku baru banget lulus ya, jadi aku Hmm, yang pasti berharap itu aku bisa masuk ke rumah sakit yang emang nyaman buat diri aku gitu, dan emang aku pengenin juga gitu, insya Allah. Terus juga semoga ya kedepannya bakalan bakalan banyak manfaatnya gitu buat diri hmm, aku, buat orang-orang sekitar aku gitu. Terus juga
kalau untuk perempuan kan nggak menutup kemungkinan juga ya, kayak mungkin apa aku nantinya berhenti kerja saat aku menikah, aku tidak Hmm. tahu. Seperti itu. Nah, untuk kedepannya intinya yang terbaik aja sih buat diri aku, dan aku juga sebenarnya masih masih pengen banget mengeksplor gitu, kayak masih pengen lanjut kuliah ke S1 gitu. Hmm. Itu masih emang masih banyak banget harapan ke situ gitu. Ya itu sih Kak, lebih lebih ke situ. Semoga aku bisa dapat kerjaan yang nyaman di diri aku gitu, terus juga bisa dapat ya manfaat-manfaat lainnya lah yang bisa aku kasih buat buat orang-orang sekitar aku kayak gitu. Hmm. Amin, amin. Semoga terwujud dan dimudahkan gitu ya Kak, segala harapan dan rencana ke depannya. Amin. Oke nih Kak, kita beralih ke pertanyaan dari Putri Ima. Ada beberapa pertanyaan dari Putri ke Kak Syafira gitu ya. Nah, kalau Kak Syafira sendiri masuk Poltekkes itu lewat jalur apa katanya? Kalau aku masuk Poltekkes itu lewat jalur uji Hmm? tulis. Aku tidak mengikuti PMDP, Oke. aku mengikuti jalur uji tulis. Oke, itu materi ujiannya tuh kira-kira kayak gimana Kak? Kalau jalur uji tulis itu materinya dia tentang ini soal-soal UN, kayak campuran bahasa Indonesia, matematika, IPA, seperti itu sih Kak. Soal-soal UN yang Oh, dipelajarin. oke, nah terus katanya yang paling gampang itu masuknya lewat jalur apa menurut Kakak? Sebenarnya kalau dibilang paling gampang ya, tergantung dari kamu juga sih. Kalau seandainya Hmm, mungkin nilai nilai rapotnya bisa memadai, ya lebih mudah hmm, jalur rapot sebenarnya. Nggak perlu harus belajar lagi, nggak perlu harus ujian lagi gitu. Sebenarnya lebih mudah lewat jalur rapot tadi kalau memang kamu SMA jurusan IPA ataupun SMK kesehatan perawat gitu. Lebih baik dicoba dulu lewat oke. jalur rapot seperti itu. Oke, jadi tadi ada keuntungan sendiri gitu ya untuk yang jurusan IPA sama yang kesehatan ya. Ya, Oke, nah terus, oh ini udah dijelasin juga nih, katanya jurusan keperawatan di Poltekkes Jakarta 3 sampai berapa tahun kuliahnya katanya? ya. 3 tahun ya kak ya? Kalau ya untuk prodi program studi D3 itu 3 tahun. Mm-mm. Oke, nah terus kak, tadi ada yang nanya di atas gitu ya, aku sempat baca. Nah kalau Poltekkes Kemenkes Jakarta ini negeri kak katanya. Dia di bawah naungan Kementerian Kesehatan kalau Poltekkes Jakarta 3. Kan Poltekkes itu banyak ya sebenarnya ya. Di Jakarta, di Bandung, di Semarang, itu Hmm. semuanya di bawah naungan dari Kementerian Kesehatan. Gitu. Hmm. Oke, jadi di bawah naungan Kementerian Kesehatan. Oke, nah Yap. Kak, terus karena keterbatasan waktu gitu aku bakal bacain 2 pertanyaan terakhir dari Virbung sama Krisna DPR TMA. Katanya kalau dari Virbung dulu, tips lawan rasa malas dong Kak, katanya. Tips melawan rasa malas ya. Tips melawan rasa malas. Sebenarnya rasa malas memang wajar ya muncul ke setiap orang, Mm-mm. itu pasti ada rasa malas. Tapi gimana caranya kita mengingat kembali tujuan kita apa, Hmm. terus juga ya pokoknya kita harus melawan rasa malas itu dengan kita mengingat uh, tujuan Hmm. kita ke depannya itu apa, supaya ya rasa malas itu bisa dihindari gitu. Karena kalau misalnya kita malas ya kita harus ingat gitu, kita nggak akan maju dan nggak akan mencapai apa yang kita tuju itu gitu. Intinya harus dari dalam diri sendiri sih Kak, untuk melawan rasa malas itu. Oke. Dan ingat sama tujuan gitu ya. Apa sih yang mau kita capai? Oke. Nah, terus dari Krisna nih, Kak Vira kira-kira setelah lulus mau lanjut kerja sebagai perawat atau kerja di luar jurusan perawat? Katanya. Kalau kerja yang jelas masih di dalam jurusan perawat. Mm-mm. Mungkin Oke. Di ada sih kepikiran di luar dari jurusan perawat, cuman mungkin untuk yang sampingan ya gitu, insya mm, Allah. Tapi untuk yang kerja utamanya tetap di jurusan perawat. Oke. Semoga ini ya, semoga dimudahkan dilancarkan gitu ya dalam karirnya Kak.
Ya, Amin. terima Oke, Kak kasih. Syafira, karena keterbatasan waktu nih ya, terima kasih banyak sebelumnya Kak Syafira udah mau sharing sama kita. Banyak banget nih informasi yang kita dapat. Terus terima kasih juga kepada yang nonton, ke teman-temannya Kak Syafira juga nih yang nonton, terima kasih banyak. Nah, terus sebelum kita menutup live kali ini, mungkin ada closing statement atau informasi tambahan dari Kak Syafira untuk teman-teman, boleh Kak, silakan. Oke, sebelumnya terima kasih banyak untuk kakak sebagai pembawa acara ya, asik. Dan untuk teman-teman yang nonton juga, terima kasih banyak. Sebenarnya uh, kegiatan ini memang bagus banget, bermanfaat banget gitu. Akun Intip Kuliah ini memang banyak banget manfaatnya, terutama buat orang-orang yang baru mau masuk kuliah ya. Buat yang mau masuk kuliah, kalian bisa lebih banyak tahu di akun ini gitu. Semoga untuk kedepannya bakalan ada kegiatan-kegiatan lain yang mungkin bakalan lebih lebih besar lagi atau bahkan lebih kreatif lagi dan apa segala macamnya. Gitu sih Kak. Ya, terima kasih untuk Oke. waktunya semua.